Shalom saudara, ketemu lagi dengan saya dalam ulasan-ulasan terhadap bahan khotbah setiap minggunya. Kali ini kita mengulas Mazmur 31 ayat 8 sampai 16. Dan saya minta maaf tidak membacakan bagian itu. Saya berharap bahwa Bapak Ibu sekalian sudah membacanya berkali-kali, sehingga ketika kita mencoba untuk memahaminya, kita lebih gampang untuk mencermatinya. Nah, Bapak Ibu, memang di dalam beberapa ayat, khususnya dalam bagian ini ya, kita melihat bahwa sepertinya Daud sedang mengungkapkan semacam keluhan-keluhan karena kondisi yang dihadapinya. Ada beberapa kali ya, dia mengungkap bahwa dia dalam posisi sengsara, dia sesak, ya, dia merana, bahkan tubuhnya sudah kehilangan kekuatan, tahun-tahun umurnya dalam keluh kesah, dia di dalam duka, ya. Dan sebenarnya fokusnya bukan di situ, ya. Memang dia mengungkap kondisi yang pernah dia rasakan, tapi sebenarnya dalam bagian ini justru dia ingin bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah membebaskan dia dalam posisi yang sengsara itu. Jadi kita jangan berfokus pada cerita kesengsaraannya, tapi kita lebih berfokus pada bagaimana dia merespons seluruh apa yang dialaminya itu dengan melihat kepada tangan Allah yang telah bekerja dalam hidupnya. Jadi kita bisa lihat itu ya di dalam pasal 31 ini, di awal-awal itu dia menunjukkan kepercayaannya bahwa Tuhanlah yang telah menjadi pelindungnya di dalam segala fase-fase terpuruk di dalam hidupnya. Memang benar bahwa beberapa ayat itu di dalam bacaan kita itu didominasi oleh rasa keluhannya. Misalnya ya di ayatnya yang ke 9, 10, ya khususnya di ayat 10 itu 11, 12, 13, ya, 14, ada rasa sesak di situ ya, ada rasa sengsara. Bahkan dia mengatakan di situ di ayat 10, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, sakit hati, merana jiwa dan tubuh, hidup habis dalam duka, juga kekuatan merosot, tahun-tahun umurnya dalam keluh kesah, tulang-tulang menjadi lemah. Dia dalam posisi tercela, menakutkan bagi tetangga, kekejutan bagi kenalan-kenalan. Dia seperti orang yang telah hilang dari ingatan, seperti orang yang sudah mati dan sebagainya, ya. Dia berkata di ayat 13, aku telah menjadi seperti barang yang pecah, yang dibuang dan tidak laku. Jadi ungkapan-ungkapan perasaan kekesalannya, ya. Dan ternyata kalau kita perhatikan, bagian ini menyiratkan kepada kita bahwa Daud bersyukur kepada Allah karena Allah telah melepaskan dia dari ancaman musuh. Ya, para penafsir berkata bahwa musuh yang dimaksud tidak lain adalah Raja Saul yang pernah berusaha membunuh Daud hanya gara-gara iri hati. Jadi setelah Daud mengalahkan Goliat, ada banyak orang memuji-muji Daud. Kan perempuan-perempuan itu menari-nari, bernyanyi-nyanyi dengan syair yang menyakitkan hati Raja Saul. Karena mereka berkata dalam syair lagu mereka itu, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Jadi ada komparasi di situ ya, pembandingan. Kalau Saul hanya ribuan, tapi Daud bisa mengalahkan puluhan ribu. Itu menyakitkan hatinya dan dia tidak terima. Lalu dia ingin membunuh Daud ini.
Nah, saudara, terpaksa Daud melarikan diri. Nah, proses melarikan diri ini itulah yang sedikit diingat oleh Daud. Ketika dia menjalani kehidupan yang begitu sulit, melarikan diri itu dalam durasi waktu yang cukup lama ya. Dia berkali-kali pindah-pindah tempat ya, bahkan di Gad itu ketika dia sampai di situ dia berpura-pura gila, menghindari orang ya, karena orang tahu dia bahwa dia yang mengalahkan Goliat ya. Dan tentunya semua orang penasaran tentang Daud ini karena berita tentang peperangannya melawan Goliat itu menghebohkan seluruh negeri, bahkan negara-negara tetangga itu penasaran siapa sih yang mampu mengalahkan si raksasa itu, Goliat itu. Dan tentunya mereka sudah memperhatikan ya, mencari informasi tentang Daud ini, dan terpaksa waktu dia di Gat itu dia berpura-pura gila untuk menghindari orang ya, khususnya musuh-musuh yang ingin menghancurkan hidupnya. Nah, dia mengungkap kondisi itu. Dan memang Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu nanti membaca sejarah itu, Bapak Ibu bisa membaca itu di dalam 1 Samuel ya, khususnya di ayat 21, 22, 23, itu cerita-cerita tentang kesengsaraannya ketika dia melarikan diri. Dan itu kesengsaraannya itu bukan hanya berdampak pada dirinya, tapi juga bagi orang lain. Dia berkata tadi di dalam ayatnya yang ke-12 ya, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, ya, kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Ya, menakutkan dan menjadi kejutan. Saya mengambil contoh ya, ketika dia melarikan diri itu ketika dia sampai di Nob. Dan di Nob itu dia meminta roti kepada Ahimelech bin Ahitub. Dan ternyata ya di situ rupanya ada mata-mata Saul ya, mata-mata Saul di tempatnya Ahimelech itu di Nob itu. Dan itu nantilah si Doeg itu, orang Edom itu, yang memberi informasi kepada Raja Saul bahwa Daud pernah meminta roti di situ. Dan Ahimelech sudah melayani dia. Dan akhirnya nanti kita tahu bahwa Ahimelech bin Ahitub beserta keluarganya, bahkan 85 orang imam pemakai baju efod itu dibunuh oleh Raja Saul. Dan bukan hanya mereka, termasuk keluarga, bahkan masyarakat di Nob itu ya, firman Tuhan katakan perempuan-perempuan, laki dan anak-anak, demikian pula anak yang masih balita, anak yang sedang menyusui itu dibunuh oleh Saul ya di Nob itu, gara-gara itu ya. Dan bukan hanya manusia saja, termasuk ternak, keledai, sapi dan sebagainya, itu semua dibunuh oleh Raja Saul ya, melalui orang-orangnya ya. Dan itu mengerikan saudara, kondisi yang seperti itu mengerikan ya. Untung aja ada anak daripada Ahimelech itu yang melarikan diri, yaitu Abiatar, dan itu nanti yang menyampaikan informasi kepada Daud bahwa keluarganya sudah dihabisi oleh Saul. Maka Daud dengan keluh kesah yang luar biasa di hadapan Tuhan, dia berkata kepada Abiatar bahwa itu bukan karena siapa-siapa, itu karena aku. Jadi penderitaan Daud pada waktu itu bukan hanya penderitaan fisik, melarikan diri ke sana kemari, menghindari kejaran daripada Saul, tapi juga secara emosi dia di dalam kondisi menderita. Dia melihat bahwa orang lain bisa mati, terbunuh gara-gara dia. Ya. Mungkin Ahimelech dan keluarganya atau para nabi itu tidak akan mati kalau misalnya Daud sudah mati, sudah berhasil dibunuh oleh Saul. Ya. Dan dia mengungkap itu sebagai sebuah kondisi yang mengerikan, fase yang sangat mengerikan di dalam hidupnya. Ketika orang lain menjadi korban
gara-gara dia. Ya. Sebenarnya memang bukan salahnya ya, bukan karena kesalahannya, tapi karena Raja Saul itu sudah dipenuhi oleh roh jahat. Tetapi sebagai manusia yang mampu memposisikan dirinya di posisi orang lain, Daud ini seperti itu ya. Maka dia mengungkapkan keluhan-keluhan ini semacam kekesalan ya, dalam posisi yang luar biasa dirasakannya itu, dan dia kembalikan kepada Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan. Dan tentunya saudara, sebenarnya ini Mazmur ini kita perhatikan bahwa Daud mengucap syukur kepada Tuhan setelah dia merefleksikan hidupnya yang penuh dengan kesengsaraan itu, dan ada tangan Tuhan yang kuat yang telah menopangnya. Jadi di ayat 8 itu kita melihat dia berkata, aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Jadi kasih setia Tuhan itu apa? Tuhan sudah memperhatikan sengsaranya, sudah membebaskan dia daripada tangan musuh. Nah, jadi ini yang menjadi latar belakang daripada Mazmur ini Bapak Ibu, ya. Dia bersyukur kepada Tuhan, dan di ayat 15 dia berkata, tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata engkaulah Allahku. Jadi Daud merefleksikan hidupnya yang ditolong oleh Tuhan di masa sengsaranya itu, dan dia mengucap syukur kepada Tuhan yang telah berkarya menyelamatkan dia. Nah, di minggu ini juga di dalam mengingat penderitaan Yesus itu ya, khususnya minggu ini adalah minggu Palmarum. Ya, Palmarum itu artinya kita berkaca dari apa yang terjadi kan ketika Yesus mau datang ke kota Yerusalem, dan pohon-pohon palem itu dikasih di jalannya karena dia disambut sebagai raja, padahal nanti tidak lama kemudian dia ditangkap ya, diadili, dihukum, bahkan disalibkan. Nah, apa yang ingin Daud sampaikan di dalam bagian ini? Yang ingin Daud tekankan adalah bahwa dalam masa-masa yang sulit itu ada tangan Tuhan yang kuat menolong dan menopang orang-orang yang dikasihinya. Nah, jadi artinya apa saudara? Artinya ya Daud terus bersyukur kepada Tuhan karena dia sudah ditolong. Kita juga seperti itu. Bagaimana Kristus menderita bagi kita, bagaimana Kristus memberikan hidupnya bagi kita, dan kita merefleksikan itu, dan sudah sepantasnya kita bersyukur pada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita terus berharap pada anugerah Tuhan, dan kita jangan lari daripada pertolongan Tuhan. Berharaplah pada Tuhan. Amin.